Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah video, yaitu tentang kajian fikih kitab Safinah, yang insya Allah pada kesempatan ini yang akan saya bahas mengenai pasal yang keempat, yaitu tentang alamatul bulug, ciri-ciri baligh. Tapi sebelumnya saya mohon kepada ikhwan akhwat untuk memberikan dukungan, karena channel ini dibuat sebagai media dakwah. Dukung kami dengan cara mengklik like dan subscribe serta share, juga komentar-komentar yang mendukung, komentar-komentar yang baik yang tidak menimbulkan keresahan tentunya. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini adalah satu pasal, alamatul bulug. Adapun ciri-ciri baligh salasun, ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal untha. Yang pertama adalah sempurna usia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Wal ihtilamu fid dzakari wal untha li tis'in sinin, dan keluar air mani baik laki-laki ataupun perempuan dikarenakan usia 9 tahun. Wal haidu fil untha li tis'in sinin, dan juga haid khusus untuk perempuan pada usia 9 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal ini menjelaskan tentang alamatul bulug, ciri-ciri orang sudah menginjak usia baligh, di mana kalau ada anak sudah menginjak usia baligh, tentunya amal perbuatannya itu dicatat di dalam bukunya sendiri. Karena orang yang mukallaf, orang yang sudah menginjak usia baligh, dan tentunya orang berakal, mereka mempunyai buku catatan amal. Baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik dan buruknya, pasti kita akan bisa melihat balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Berbeda dengan anak kecil. Anak kecil yang belum baligh, maka amal kebaikannya itu dicatat di buku amal orang tuanya. Anak kecil sudah belajar sholat, anak kecil sudah belajar puasa dan melakukan amal kebaikan yang lainnya, maka amal kebaikan tersebut akan dicatat di buku catatan orang tuanya. Tapi manakala si anak tersebut sudah menginjak akil baligh, sudah menginjak usia baligh ataupun sudah statusnya mukallaf, maka kebaikan dan keburukan itu dicatat di dalam bukunya sendiri. Pasal ini dijelaskan oleh musannif pada awal-awal permulaan kitab. Tujuannya karena alamatul bulug ataupun ciri-ciri baligh, untuk supaya bisa mengetahui di mana manatut taklif alal baligh dunas sobi was sobiyah. Jadi takallufus syar'iyah itu hanya diperuntukkan, dilakukan oleh orang-orang yang baligh, bukan untuk anak kecil, bukan pula untuk anak yang belum dewasa. Akan tetapi penting bagi orang tua pada saat usia anak sebelum baligh, akan tetapi si anak ini sudah tamiz, dengan cara melatih dan mendidik, melatih sholat, melatih puasa, memberikan pendidikan agama supaya si anak tumbuh menjadi pribadi manusia yang taat nantinya.
Makanya di dalam Islam kalau usia anak sudah 7 tahun, maka sudah menjadi keharusan untuk kedua orang tuanya ala sabili fardil kifayah, yaitu hukumnya fardu kifayah untuk orang tuanya. Artinya fardu kifayah di sini apabila ibunya telah memerintah sholat, maka tergugurkan kewajiban memerintah sholat kepada bapaknya. Kalau bapaknya yang sudah menyuruh sholat terhadap anaknya, maka kewajiban dari ibunya tergugurkan karena sudah ada yang mewakili, yaitu bapaknya. Dan tujuan daripada mengajarkan dan mendidik anak dari usia dini supaya si anak terbiasa. Saya contohkan misalkan sholat usia 7 tahun anak belum berkewajiban, tapi orang tuanya menyuruh anak, mestinya itu dilakukan dan hukumnya wajib bagi kedua orang tua. Dan memerintahnya ini harus disertai dengan tahdid, dengan cara menakut-nakuti. Nah, ayo sholat, kalau tidak sholat nanti ayah pukul. Itu kalau usia 7 tahun. Jadi setiap waktu sholat, ibu bapaknya harus ada kata perintah terucap dari lisan memerintah sholat terhadap anaknya, walaupun si anak belum berkewajiban sholat, karena maksud dan tujuan di sini adalah untuk melatih si anak supaya terbiasa melaksanakan ibadah sholat pada waktunya. Apalagi kalau si anak usia sudah 10 tahun, bukan cuma kita berkewajiban untuk menyuruhnya saja. Manakala si anak membangkang, manakala si anak tidak mau sholat padahal sudah kita suruh, maka boleh bagi orang tuanya memukul si anak, tapi dengan pukulan dorban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak melukai. Boleh betisnya dipukul pakai sendal jepit ataupun pakai kayu kecil, sapu lidi dan lain sebagainya. Tujuan supaya si anak takut, supaya si anak ada perasaan takut meninggalkan sholat nantinya. Karena kalau sudah dewasa dipukul pastilah ngelawan, beda dengan anak kecil. Mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak supaya hafal bacaan sholat, mungkin dalam waktu 1 bulan bisa, mungkin dalam hitungan hari hafal. Tapi yang sangat susah adalah menerapkan kesadaran terhadap si anak, supaya si anak ini konsisten terhadap waktu sholat setiap hari 5 waktu. Itu yang paling susah. Makanya kalau ada anak kecil dibiasakan dari usia 7 tahun, 10 tahun sebelum akil balig, sudah dididik oleh ibu bapaknya, diajarkan dengan pendidikan agama, insya Allah anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pendidikan yang paling penting untuk supaya si anak mendapatkan keselamatan di akhirat. Bahkan bukan cuma itu, banyak sekali kewajiban-kewajiban orang tua di dalam mendidik anak. Selain mengajarkan si anak sholat, ataupun mengajarkan, melatih si anak berpuasa kalaupun si anak memang mampu, bahkan mengenalkan si anak terhadap Allah dan Rasulnya, mengenalkan nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pendidikan yang sangat baik, pendidikan yang sangat dianjurkan. Ada nadoman Sunda dulu waktu saya kecil, saya diajarkan oleh ibu bapak, oleh guru, yaitu tentang nadoman Sunda mengenalkan anak kecil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nadoman yang saya masih hafal. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Aram Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Robiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sarta sahiji punjulna. Baik saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamatul bulugh salasun, ciri-ciri balig ada 3.
Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal untha. Yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, dimana kalau ada anak sudah menginjak usia 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, maka sudah dipastikan si anak tersebut sudah menginjak usia baligh. Dan 15 tahun ini adalah hitungan hijriyah ataupun qamariyah. Dan yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal untha li tis'i sinin. Manakala si anak keluar air mani dan usianya sudah menginjak 9 tahun, ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan, maka ketika si anak tersebut sudah keluar air mani, baik disengaja atau tidak, baik dalam keadaan yaqdoh ini terjaga ataupun dalam keadaan naum, dalam keadaan tidur, maka dengan keluar air mani bisa dipastikan bahwa anak tersebut sudah menginjak usia baligh. Dan yang ketiga, wal haidu fil untha li tis'i sinin. Ini haid khusus untuk bagi kaum perempuan, di mana kalau ada perempuan kemudian usia sudah 9 tahun dan mengalami menstruasi, keluar darah dari kemaluannya, maka itu dipastikan darah haid. Tapi kalau seandainya belum usia 9 tahun, baru 8 tahun setengah, hitungan qamariyah, hitungan bulan hijriyah, berarti darah yang keluar bukan darah haid, bisa saja itu darah penyakit. Tapi kalau seandainya 9 tahun, kurangnya cuma 10 hari, kurangnya cuma 14 hari, yang jelas kurangnya lebih sedikit daripada 16 hari, maka itu mungkin yang keluar adalah darah haid ataupun menstruasi. Dan ini penting sekali diketahui oleh anak-anak kita, supaya manakala dia sadar dan tahu bahwa dirinya sudah menginjak akil baligh, tentunya seluruh kewajiban takallufus syar'iyah, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah Rasulnya anjurkan, maka itu harus dilaksanakan, harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan mematuhi kewajiban di dalam syariat Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.